Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Abidin, saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat final project dari mata kuliah Bahasa Inggris 1. Oke, di sini saya sudah ada narasumbernya, yaitu Mas Selok Ageng. Ya. Jadi di sini Mas Selok, saya itu ada tugas dari dosen saya. Di sini saya disuruh mewawancarai seseorang tentang CV-nya. Jadi Mas Selok ini tidak perlu dengan detail-detail itu ya. Soalnya cuma sebentar saja. Ya. Baik. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama saya, itu tentang biodata dari Mas Selok, tentang tempat tanggal lahir, terus domisilinya di mana, terus untuk saat ini itu sudah menempuh pendidikan apa saja. Silakan, Selok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biodata saya. Perkenalkan, nama saya Selok Ageng, bisa dipanggil Selok. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Malang pada tanggal 4 Mei tahun 2006. Untuk alamat Dusun Kerajaan 1, RW 6, RT 1, Desa Putrejo, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Itu jelas. Untuk jenjang pendidikan, saya SD di SD Putrejo 1 di Desa Putrejo sendiri. Untuk MTS, saya MTS Bahrul Huda di daerah Sukawilangun. Untuk jenjang MA, saya memilih MA di MA Ridho. Jadi saya di sini masih menempuh pendidikan di MA Ridho yang sebentar lagi mau lulus pada tahun 2025 ini. Alhamdulillah. Jadi untuk saat ini masih berdomisili di mana ya? Untuk saat ini menetapnya di mana Mas Selok ya? Untuk sekarang saya masih tinggal di Pondok Pesantren PPA Ridho. Untuk sekolah ya masih tetap masih di MA Ridho. Oke. Jadi 1 tahun lagi lulus apa? Sekitar tahun depan ini sudah lulus? Ya, tahun 2025. Mungkin sekitar dapat jenjangan waktu 3 bulan lah terus lulus saya. Pertanyaan yang kedua saya untuk Mas Selok itu, dari segi hobi itu Mas Selok apakah ada hobi yang cukup menonjol atau yang disukai itu apa ada Mas Selok ya? Kalau untuk hobi, saya lebih suka memasak, membaca, dan observasi. Observasi. Maksudnya observasi gimana? Observasi ya bisa, kalau untuk cara pendapat saya ya, observasi itu adalah melakukan sebuah penelitian. Penelitian tapi bukan dalam bidang yang lain, bidang khusus, sebenarnya tidak khusus. Saya lebih suka mengamati tentang tingkah laku manusia sih sebenarnya. Oh, tingkah laku manusia. Baik-baik Mas. Paham. Untuk pertanyaan yang ketiga dari saya ini ada dari pengalaman keorganisasian dari Mas Selok yang sudah dapatkan dari mulai misalkan dari SD sampai MA saat ini, itu bagaimana Mas Selok? Organisasian. Untuk keorganisasian saya memasuki dunia organisasi itu pada MTS tahun 2021. Itu saya mengikuti beberapa organisasi seperti organisasi OSIM, pencak silat, jurnalistik, sama jurnalistik barang, sama Palang Merah Remaja. Oh, banyak sekali Mas Selok ya? Ya. Apa nggak pusing Mas Selok? Sebenarnya pusing atau enggak itu kan sebenarnya dari kita. Sebenarnya dari kita. Tergantung kita bisa estimasi waktunya gitu. Iya. Kalau kita menganggap pusing ya pusing. Kalau enggak ya enggak. Hanya relax saja. Kalau untuk MA sendiri itu apakah juga pernah ikut organisasi? Oke. Untuk DMA. Jadi sebelum itu saya memberitahukan dari MTS, saya itu hanya mengikuti organisasi internal. Karena apa? Bahwasanya pada tahun 2021 itu masih keadaan lockdown atau bisa disebut masih COVID. Iya, masih COVID. Ini masih COVID. Jadi saya mulai kegiatan eksternal itu mulai dari kelas 12. Kelas 12 MA ya?
kelas 10 MA. Kelas 10 MA. Ya, Oh, 10 iya. MA. Saya dari kelas 10 MA itu sudah mulai mengikuti kegiatan. Untuk internal mungkin masih organisasi OSIM, saya menjabat Sekbi 3, Sertifikat. Sekbi 3 bela negara dan kebugaran unggul. Oh iya. Terus untuk yang eksternal saya lebih memasuki ke dalam dunia IPNU. IPNU apa? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Baik, baik. Untuk kelas 11, untuk kelas 11 saya mengikuti organisasi seperti OSIM, tetapi saya tidak menjabat OSIM, malah menjabat menjadi ketua MBK. Ketua MBK Oh, terus sekarang menjadi ketua MTK. sudah pernah, Oh sudah iya. pernah, sudah lulus sudah kemarin. Jadi saya mengikuti seperti menjadi ketua MBK, organisasi pencaksilat, eksternal saya menambah masuk ke dalam Ansor, terus saya memasuki ya seperti keterampilan multimedia juga. Media juga. Baik, Mas. Ya. Kalau dari segi prestasi, apakah Mas Selo itu saat pada masa-masa sekolah itu pernah mendapat prestasi dari bidang apa itu? Misalkan dari hobi Mas Selo atau dari keterampilannya Mas Selo atau dari organisasi sendiri malahan. Oke. Kalau untuk itu sih sebenarnya saya itu tidak terlalu berprestasi karena apa? Saya itu tidak suka terlalu menonjol. Jadi saya itu adalah orang yang selalu berkegiatan itu selalu di balik layar. Balik layar. Untuk prestasi sebenarnya cuma ini prestasi internal di sekolah saja. Itu saya cuma mendapatkan dalam 3 tahun cuma mendapatkan 1 prestasi. Satu prestasi ya. Iya, itu Tapi nggak apa-apa Mas Selo. itu cuma juara 2 lomba pop singer nyanyi. Pop singer nyanyi. Oh, itu dalam rangka acara apa ya? Acara kelas meeting atau disebut ya, bukan kelas meeting apa ya? IC itu adalah perlombaan di MA Ridho yang biasanya apa? Sebenarnya untuk merayakan apa ya? Kelahiran apa? Bukan kelahiran. Merayakan sekolahnya sendiri, sendiri. Karena hari IC kan singkatan dari Ridho Islamic Competition. Oh ya ya. Kalau untuk masalah sendiri itu ya, mungkin dari makanan kesukaan, terus tinggi badan, berat badannya berapa bisa diceritakan, meskipun ini sedikit pribadi tidak apa-apa. Ceritakan saja nggak? Untuk makan saya lebih suka makan ikan. Makan ikan ya? Ya, yang berbasis. Maksudnya ikan ini apa masalah ya? Dalam Jawa ini ikan berbeda-beda ini soalnya. Apa daging atau ikan itu mancing itu? Ya makan ikan. Saya tuh lebih suka makan ikan. Tapi yang berbasis ikan saya suka. Oh suka. Untuk tinggi badan saya masih kurang tahu ya. Mungkin sekitar 100. Ada kalau 170 cm aja. Mungkin sekitar apa ya? Oke. Ya. 170-an ya intinya. 170-an. Ini 170-an. Untuk berat badan sekarang harusnya mencapai 75. Turun lagi kan sebelumnya 76. Saya melakukan olahraga turun lagi menjadi 75. Oh, Mas Lo juga suka berolahraga ya? Suka. Oh, terutama dalam olahraga apa itu? Kalau boleh tahu. Kalau saya itu lebih suka olahraga untuk apa? Seperti fisik atau gimana, angkat beban gitu? Angkat beban itu saya suka. Fisik seperti lari-lari itu suka. Yang berbasis seperti menguatkan fisik itu saya lebih suka. Oh iya ya maksudnya. Kalau dari pesan dan kesannya Mas Lo untuk yang teman-teman yang ada di sana bagaimana Mas Lo tentang pengalaman dari berorganisasi? Oke. Untuk pesan dan kesan saya dalam berorganisasi itu intinya itu ikuti saja. Karena apa? Ilmu yang paling baik dalam kehidupan sosial, anggapan saya itu adalah beradaptasi. Jadi dalam organisasi kalian pasti akan menemukan di mana bertemu dengan para manusia yang memiliki sifat yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi jika kalian bisa beradaptasi itu, wah itu adalah ilmu yang paling luar biasa. Kenapa? Sebuah keadaan itu adalah hal yang menjadikanmu yang jadi seperti ini. Semakin kamu menerima sesuatu tekanan yang lebih besar, maka itu akan menjadi dorongan untukmu untuk menjadi lebih kuat.
menjadi lebih baik lagi ke Iya, depannya jadi Mas lebih Lo baik ya. lagi. Dan yang kedua, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Meskipun semakin mencari ilmu itu membuat dirimu semakin bodoh. Kenapa kok bisa menjadi semakin bodoh? Ya gimana ya? Semakin kamu mencari sesuatu, maka semakin banyak timbul pertanyaan. Semakin banyak timbul pertanyaan, kamu mencarinya lagi. Dari setiap pertanyaan pasti akan timbul pertanyaan lagi. Jadi saya menganggapnya kamu mencari ilmu kan menjadi semakin bodoh. Jadi untuk sombong di dunia itu tidak bisa. Jadi orang pintar itu lebih banyak diam. Gitu. Baik, terima kasih Mas Lo ya Ya. atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya ini tadi. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu dari Mas Lo ya teman-teman, kita dapat motivasi dan juga dari pengalamannya juga sangat banyak sekali. Mungkin sekian dari kami Mas Lo ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.